Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Nanda Putri dengan NIM 20233032 dari Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil resum saya yang berjudul tentang keterampilan komunikasi perpajakan. Yang A. Keterampilan komunikasi. Keterampilan merupakan kemampuan yang seseorang miliki dan didapat melalui pelatih dan pengalaman untuk melakukan suatu tugas. Sedangkan komunikasi artinya adalah suatu proses di mana tujuan mencapai pengertian bersama yang lebih baik mengenai masalah yang penting bagi semua pihak yang bersangkutan. Jadi, arti dari keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan kepada khalayak, yaitu penerima pesan. B. Keterampilan membaca. Secara sadar atau tidak, setiap hari Anda melakukan komunikasi yang melibatkan berbagai keterampilan dasar proses komunikasi. Proses itu terjadi setiap saat Anda bernafas, di mana secara otomatis Anda melakukan dan terjadi begitu saja, dan membuat Anda tidak sadar sedang melakukannya secara efektif. Misalnya saat Anda sedang membaca berita, baik melalui media massa ataupun sosial media. Hal yang Anda lakukan tersebut sebenarnya adalah bagian dari komunikasi, di mana Anda berlaku sebagai penerima dengan medianya sebagai saluran dan pemberi berita sebagai pengirim pesan. Membaca merupakan kegiatan untuk mengetahui pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis atau kata-kata dalam kalimat. Keterampilan membaca yang baik akan membantu untuk menangkap konsep dan memahami apa yang ingin disampaikan penulis melalui sebuah tulisan. Tujuan membaca adalah memperoleh suatu informasi yang mencakup isi dan makna. Keterampilan mikro yang harus dimiliki sebagai pembaca setidaknya adalah pembaca dapat mengenal sistem tulisan yang dipakai, menentukan kata kunci dan gagasan utama, menyimpulkan situasi, mampu membedakan ide utama dan detail yang dipaparkan, dan yang lain-lain. Sebagai pembaca, Anda juga dituntut untuk mengetahui simbol dan lambang yang ditulis, nilai dan maksud pesan yang disampaikan. C. Keterampilan mendengar. Dalam proses komunikasi, mendengar merupakan aspek yang penting dengan melibatkan indera pendengar. Keterampilan mendengar juga bagian dari keterampilan berbahasa. Agar suatu pesan dapat diinterpretasikan dengan baik, maka diperlukan keterampilan mendengar yang dipadukan dengan pikiran sehingga dapat menangkap pesan yang efektif. Poin penting agar Anda dapat menjadi pendengar yang aktif dan efektif adalah mendengar dengan penuh konsentrasi, menangkap inti pembicaraan yang penting dan mencatat hal penting jika dirasa perlu. Pada proses komunikasi, keterampilan mendengar menjadi penting karena beberapa informasi tidak bisa terulang lagi. Pada proses komunikasi, keterampilan mendengar menjadi penting karena beberapa informasi tidak bisa terulang lagi. Selanjutnya, D. Keterampilan menulis. Di antara keterampilan dasar sebelumnya, keterampilan menulis adalah yang paling kompleks. Keterampilan menulis membutuhkan suatu pengalaman, waktu, latihan, serta cara berpikir yang terstruktur agar dapat menyampaikan suatu pesan melalui bahasa tulis. Penggunaan bahasa tulis harus hati-hati agar tidak menimbulkan multipersepsi dan tidak tersampaikannya pesan yang tidak diharapkan. Maka dari itu, keterampilan menulis perlu mendapat perhatian lebih karena tidak datang secara otomatis. Anda harus membiasakan diri dengan berlatih dan praktek memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, gaya bahasa, dan kosakata. Yang terakhir, yang E, keterampilan berbicara. Berbicara adalah bagian proses komunikasi dalam menyampaikan suatu pesan menggunakan bahasa lisan
Agar dipahami orang lain, keterampilan berbicara merupakan seni berbicara sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Keterampilan berbicara sangat penting karena berhubungan langsung dengan yang lain, baik dalam hubungan sosial ataupun hubungan pribadi. Kesalahan penekanan dan pemakaian kosakata pada saat berbicara juga dapat menimbulkan kesalahan interpretasi dan kesalahpahaman. Akibatnya, pesan yang tersampaikan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.